Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza, NIM 1816030095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek. Manajemen proyek adalah suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek. Hal ini merupakan usaha agar tujuan kegiatan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini adalah di mana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu, dan lain-lainnya. Sedangkan efisien diartikan penggunaan sumber daya dan pemilihan subkegiatan secara tepat yang meliputi jumlah, jenis, saat penggunaan sumber lain dan lain-lainnya. Tujuan dari manajemen proyek yaitu mengelola risiko, memaksimalkan potensi, menciptakan perencanaan yang tepat, memanfaatkan peluang, dan mengelola integrasi. Tahapan manajemen proyek yaitu pendefinisian proyek, inisialisasi proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan pengendalian proyek, dan penutupan proyek. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan dan pengaruh untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Tujuan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam satu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi tersebut. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 9. Yang pertama, staffing, yaitu mengatur keanggotaan. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Yang kelima, membangun relasi. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh, mendalami masalah. Yang kedelapan, pengintegrasian. Dan yang kesembilan, pemberhentian. Selanjutnya, organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan bermanfaat berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan, seperti uang, mesin, metode atau cara, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Tujuan dari organisasi terbagi atas 7. Yang pertama, sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima, organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang ketujuh, yaitu sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Ciri-ciri organisasi terbagi atas 5. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang, memiliki tujuan, saling bekerja sama, adanya peraturan dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Itu adalah 5 ciri-ciri dari organisasi. Yang selanjutnya, unsur-unsur organisasi terbagi atas 6. Yang pertama, personil atau men,
kerjasama atau teamwork. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan atau equipment. Yang kelima, lingkungan atau environment. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi. Organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi agama, organisasi pemuda, dan organisasi mahasiswa. Manfaat dari organisasi tersebut yaitu, yang pertama, memudahkan tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, melatih mental seseorang agar lebih baik. Yang ketiga, memudahkan pemecahan masalah. Yang keempat, melatih kepemimpinan seseorang. Yang kelima, pergaulan menjadi lebih luas. Yang keenam, menambah wawasan para anggota organisasi. Yang ketujuh, membentuk karakter seseorang. Dan yang kedelapan, yaitu ajang pembelajaran bagi para anggota. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang terhubung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing organisasi dengan garis yang berwenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Contohnya perbengkelan, kedai nasi, warteg, dan rukun tetangga. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis berwenang. Jumlah karyawannya sedikit. Selanjutnya, pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi. Belum ada spesialis. Masing-masing kepala untuk mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Selanjutnya, struktur organisasi sederhana dan stabil. Organisasi garis biasanya organisasi kecil. Dan yang terakhir yaitu disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. Kedua yaitu organisasi lini dan staf. Merupakan kombinasi dari organisasi lini, azas komando dipertahankan tetapi dalam kelancaran tugas, pemimpin dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bentuk bantuan, pikiran, saran-saran, dan informasi data yang dibutuhkan. Ciri-cirinya yaitu hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang kedua, pucuk pimpinan hanya satu orang di bidang staf. Yang ketiga, terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan staf. Yang keempat, jumlah karyawannya banyak. Yang kelima, organisasi besar atau bersifat kompleks. Yang terakhirnya yaitu adanya spesialisasi. Tiga yaitu organisasi fungsional. Diciptakan oleh Frederick W. Taylor, organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Yang kedua, bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan pekerjaan yang lebih banyak bersifat teknis. Yang ketiga, target-target jelas dan pasti. Yang keempat, pengawasan yang ketat. Yang kelima, penempatan jabatan berdasarkan spesialisasinya. Baiklah, yang keempat yaitu organisasi lini dan fungsional. Suatu kelompok bentuk organisasi di mana wewenang dari pemimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit di bawahannya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan selanjutnya pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan wewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, dan hasil tugasnya diserahkan kepada kepala unit terdahulu tanpa memandang eselon dan tingkatannya. Ciri-cirinya yaitu tidak tampak adanya perbedaan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas yang bersifat bantuan. Yang selanjutnya terdapat spesialisasi yang maksimal. Yang terakhir yaitu tidak ditonjolkan perbedaan tingkatan dalam pembagian kerja. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.